banjir di Sentang Sawah, Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi banjir di belakang sana. Saat ini kami berada di lokasi banjir di Desa Perkebunan Sedadap 34, Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Jadi banyak juga warga yang sudah mengungsi. Juga di sini ada posko dari kesehatan, puskesmas. Ya, gitu Bang. Ya. Itulah kemarin dari tanggal 2 itu, dari tanggal 2 Iya. udah berapa? Mulai kapan ini Pak terjadinya kebanjiran ini Pak? Tanggal 2 Pak. Tanggal 2. Kira-kira airnya setinggi mana ini Pak waktu itu? Kalau di tanggal 2 itu, kalau di jalan ini 2 meter. 2 meter ya? 2 meter Pak. Artinya ini udah mulai surut lah ya, berkurang ya? Berkurang lah. Karena ini kan udah tanggal 6, udah 4 hari. Iya, untuk desa Sedadap ini Pak, Desa Sedadap 3 dan 4. Iya. Ada berapa kira-kira rumah penduduk yang terendam banjir Pak? Yang tergenang banjir semalam pengajuan kami ke BPBD ada 32 kakak. 32 kakak ya. 32 kakak, 110 jiwa. Iya, artinya tidak ada korbannya kan Pak? Nggak ada korban. Iya. Dari ini Bapak Kepala Desa ini, dari Bapak Kepala Desa kira-kira Pak harapannya kepada Pemkab Asahan apa Pak kira-kira Pak? Harapannya hanya satu, normalisasi di hilir. Kan kemarin kami sudah dapat normalisasi, namun normalisasi di dalam desa. Iya. Yang perlu kan itu, yang perlu sampai hilir. Sama arti air itu cepat buangnya ke hilir. Iya. Bersama Bapak Kepala Desa apa ini Pak? Coba perkenalkan diri Pak. Nama saya Kamil Priyono, Kepala Desa Perkebunan Sedadap 34. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Saat ini dilakukan bantuan oleh Ketua AMPI Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara terkait tentang banjir di Sedadap 3 dan 4, Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Ya. Penyerahan bantuan oleh Ketua AMPI Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara terkait dengan juga salah seorang tokoh pemuda di Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara bersama Bapak Kepala Desa juga warga. Ya. Pak, Bu, ini ada sedikit bantuan dari saya, Ketua AMPI Kabupaten Asahan, Dodi Sendra, yang semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu yang terkena korban banjir. Jangan, intinya jangan dilihat dari nilainya, intinya kami di sini ikhlas untuk membantu, dan memang karena saya putra daerah dari Kecamatan Sedadap, saya terketuk hati untuk membantu masyarakat yang ada di Desa Sedadap 34, Kecamatan Sedadap, terkena banjir. Saja Pak, terima kasih Pak. Bantuannya Pak, bantuannya yang Ya, sedikit Pak wawancaranya Pak, apa tanggapan dari Bapak Ketua AMPI Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara terkait tentang banjir di Desa Sentang Sawah,
Sedadap Asahan Sumatera Utara. Silakan Pak. Jadi begini Pak, kalau terkait dengan banjir, memang ini sudah tiap tahun ya. Apalagi di desa Sedadap 34 ini, hampir tiap tahun itu banjir. Jadi saya sebagai tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Asahan, kami di PD AMPI Kabupaten Asahan hari ini sedikit membagikan rezeki kepada saudara-saudara kita yang ada di desa Sedadap 34, sedikit bantuan sembako bagi masyarakat yang terkena banjir. Di sini kami juga sangat terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Abang Da Kamil. Di sini ada juga Ketua BPD, rekan saya, ada tokoh masyarakat di sini Dusun 3, tokoh masyarakat kita yang di sebelah kiri baju biru itu sangat luar biasa membantu kami, dan seluruh rekan yang dari Puskesmas Kecamatan Sedadap. Jadi di sini perlu saya sampaikan, di PD AMPI Kabupaten Asahan sesuai dengan program kerja kami, AMPI itu adalah organisasi kepemudaan yang bertekad untuk menghilangkan paradigma masyarakat tentang premanisme. Jadi kami DPD AMPI Kabupaten Asahan, kami akan merubah paradigma masyarakat itu bahwasanya AMPI itu adalah pemuda-pemuda yang bisa melakukan pelopor pembaharuan pemuda yang ada di Indonesia, sehingga para pemuda yang ada di Indonesia ini bisa berorientasi intelektual dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Itu saja Pak dari saya. Sekian dan terima kasih. AMPI Jaya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini untuk Bapak Kepala Desa kita. Saya dengar Pak udah sempat juga di sini membuat suatu posko ya Pak ya. Kira-kira seperti apa itu Pak poskonya? Setiap di desa kita terjadi bencana banjir, kami siap dengan bentuk suatu posko, karena kami memang di desa Perkebunan Sedadap 34 ini sudah ada suatu perdes yang mengatur bahasana untuk penanggulangan kampung siaga bencana. Jadi saya sendiri sebagai ketua kampung siaga bencana selalu siap tanggap dalam hal ini. Dan yang terjadi banjir ini kami pun dari mulai tanggal 2 sampai tadi hari ini tanggal 6 tetap membuat dapur umum untuk semua korban banjir. Jadi kami tidak hanya berpangku tangan, kami tetap siaga dalam hal ini. Dan harapan saya agar pemerintah yang pastinya Pemkab supaya menormalisasi hilir yang arah air yang dari Perkebunan Sedadap 34 ini. Karena air yang dari Perkebunan Sedadap 34 ini terus terang dari hampir 6 desa, Tanjung Alam, Tanjung Asri, Baung, Sibatu-Batu, Air Batu, dan Sealim. Karena tumpuan sungai itu ialah Sungai Sedadap 12. Jadi kalaulah memang hilir yang dinormalisasi, tentunya air itu akan lancar ke bawah. Terima kasih. Satu lagi Pak, himbauannya Pak terhadap warga yang tertimpa musibah banjir ini Pak, apa Pak kira-kira? Himbauannya ya selalu kami bilang bersabarlah dalam hal ini untuk bencana ini, karena ini bencana kan tidak ada yang menginginkannya kan gitu. Jadi hanya itulah himbauan kami, dan berhati-hati di setiap bencana pasti akan menimbulkan akibat yang fatal jika kita tidak berhati-hati. Ya, terima kasih banyak Pak. Salam sehat selalu. Tokoh masyarakat Pak. Ya, tokoh masyarakat. Kira-kira Pak, apa Pak yang mau disampaikan Pak dalam keadaan ini, situasi banjir ini? Ya, dalam keadaan ini sama seperti kepala desa ya, mengharapkan supaya hilirnya itulah
diselesaikan. Karena tanpa hilir itu diselesaikan. Normalisasi Pak ya. Normalisasi. Itu terserah pemerintah daerah lah ya. Iya. Mau dimacam-manakan. Yang penting ya bukan cerita baru. Iya. Bahkan sudah berpuluh tahun. Iya. Memang artinya banjir ini sudah menjadi musiman Pak ya. Nah, Setiap tahunnya. itulah. Iya. Itu harapan kami lah masyarakat sini. Oke. Jadi kembali juga sama pemerintah daerah. Apakah bisa memang dilayani dengan baik masalah ini? Karena kepala desa sendiri pun ngomong Iya. setiap tahun Kita udah normalisasi kemarin ya untuk sudah pernah dicoba di iya. normalisasi. Cuma hanya batas desa, normalisasi Iya. batas desa. Ya. Pengajuan Jadi kita ke hilirnya ini. APBD batas desa. Jadi Dan hilir. seolah-olah desa kami ini menjadi waduk pembuangan. Nah itulah. Itu hanya. Artinya ini banjir kiriman juga dari desa-desa lain Iya, begitu Pak ya. betul. Karena di desa kami ini diapit 3 anak sungai. Sungai Alim, sungai yang di desa kami Sedarat 34 dan sungai yang dari Tanjung Alam. Ini hilirnya ke Sedadap 12. Dan pertemuan 3 anak sungai ini di desa kami. Nah, jadi otomatis dari 3 anak sungai ini jika hilirnya ini dangkal, tentunya dia akan mengendap di desa kami. Karena itu tadi air dari atas kencang, hilir tidak nampung. Jadi inilah mengendap di sini di pertemuan 3 anak sungai ini. Kami sudah ajukan normalisasi, namun kemarin normalisasi yang karena desa yang ajukan, normalisasi itu di dalam desa. Dalam arti yang dinormalisasi sungai yang di dalam desa. Ya berarti otomatis hanya menambah waduk di desa. Ya kan? Kalau hilirnya tidak dinormalisasi, ini kan sama juga. Lancar di dalam desa, pembuangannya nggak bisa ya ngendap juga. Begitu banjir sibuk dulu orang masuk Iya. Sedarat 34. Terima kasih Pak atas keterangannya hari ini. Salam sehat Iya, dan siap. sukses selalu. Kami itu wawancara kami tadi tentang terkait banjir di desa Sedadap 34, Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini juga hadir dari puskesmas ya Pak ya. Nah, puskesmas mana nih Pak? Ini Sedadap ya. Ada kira-kira Pak yang ini artinya yang kurang sehat atau bagaimana? Saat ini masih aman-aman aja Pak. Aman-aman aja ya.